Sunset yang merelkan nanti pun akhirnya tiba. Naurin berlari ke pinggiran pantai seraya menggandeng tangan Labrain. "Wah, sangat indah," ujar Naurin. Sementara Labrain hanya melihat wajah Naurin yang terus menyunggingkan senyuman manisnya itu. Di tengah terbenamnya matahari, Naurin memegang kedua tangan Labrain. Menatapnya dengan lekat, "Katakan padaku jika kau mulai menyukaiku, aku tidak ingin mendengarnya dari orang lain. Aku menunggumu mengatakannya, entah kapanpun itu," ujar Naurin tersenyum. "Benarkah kau menunggunya?" tanya Labrain memastikan. "Iya, aku ingin saat kita bermesraan, perasaanmu akan sama sepertiku. Bahkan terkadang aku takut kalau jantungku akan copot begitu saja saat kau memelukku," jawab Naurin. Labrain tersenyum mendengar jawabannya. "Kalau sekarang aku bilang, kalau aku menyukaimu, apa kau akan mempercayainya?" tanya Labrain mendekatkan wajahnya. "Aku akan percaya semua yang kau katakan," jawab Naurin mendorong kembali tubuh Labrain menjauhinya. "Baiklah, kau dengarkan baik-baik. Karena aku hanya akan mengatakannya sekali saja," perintah Labrain. Naurin mengangguk dan siap mendengarkannya. "Aku menyukaimu," bisik Labrain di telinga Naurin. "Kau serius?" tanya Naurin tidak percaya. "Iya, aku bahkan sudah menyukaimu saat pertama kali melihatmu mengaca di mobilku. Apa kau ingat hari itu?" ucap Labrain. Naurin terdiam seakan sedang mengingat kembali pikiran yang sudah tertumpuk itu. "Ya Tuhan! Apa itu mobilmu?" seru Naurin dengan wajah kagetnya. Jawab Labrain. "Ah, kau ini bikin malu saja. Kenapa kau tidak membuka kaca mobilmu dan memarahiku? Aku kira tidak ada orang di jok belakang," jawab Naurin dengan wajah yang memerah. "Bagaimana bisa aku memarahi wanita secantik kau?" ledek Labrain. Kau juga sering memarahiku dulu. Apa kau tidak ingat? Aku tidak percaya kalau kau sudah menyukaiku waktu itu. Melihatmu yang dingin dan kasar padaku dulu, rasanya ingin ku lempar kau ke laut," cetus Naurin. "Lemparlah sekarang." "Ayo," jawab Labrain. "Kau menyebalkan," balas Naurin memukul kecil dada Labrain. Dengan cepat Labrain menarik tangan Naurin ke dalam dekapannya. "Aku kasar padamu, karena aku tidak ingin kau terluka oleh rasa trauma yang kumiliki. Makanya aku ingin sekali membuatmu menjauhiku, walaupun sebenarnya aku tidak menginginkan hal itu. Tapi justru kau malah ngeyel dan terus saja menggodaku, bahkan sekarang kau juga membuatku nyaman. Sampai aku bisa melupakan semua pikiran burukku itu." Jelas Labrain seraya mengelus lembut rambut panjang Naurin. Kedua mata Naurin mulai berkaca-kaca, tanpa sadar melelehkan air mata di kedua pipi mulusnya itu. "Terima kasih karena sudah menyukaiku, aku tidak percaya akhirnya rasaku terbalas sudah olehmu," ucap Naurin melepaskan pelukannya perlahan. "Kau menyuruhku jangan bersedih, tapi kau sendiri yang menangis. Tidak bisa dipercaya," cetus Labrain menghapus air mata itu. "Aku menangis karena bahagia." Lagi-lagi Naurin menarik tengkuk leher Labrain dan menciumnya. Hingga kini Sunset jadi saksi atas perasaan mereka berdua. "Apa kau sudah memikirkan cara untuk menggunakanku?" tanya Tuan Didon yang baru saja menghampiri Rikat di teras rumah itu. "Sudah, kita lakukan lusa. Karena aku belum benar-benar matang dengan rencana ini," jawab Rikat. "Apa yang kau khawatirkan dengan rencanamu itu?" tanya Tuan Didon. "Banyak sekali yang aku khawatirkan, untuk itu aku ingin melakukannya dengan lebih rapi," jawab Rikat. "Baiklah, apa sampai sekarang kau belum memberitahu tuanmu tentangku?" tanya Tuan Didon. "Belum, karena aku masih membutuhkanmu untuk misi ini," jawab Rikat. "Bagaimana kalau suatu saat tuanmu tahu kalau kau membohonginya?" cerca Tuan Didon. "Biarlah itu menjadi urusanku, kau tidak perlu ikut campur," jawab Rikat. "Baik," balas Tuan Didon berlalu dari hadapan Rikat.
Rikat menghela nafas panjang kemudian beranjak dari duduknya, berjalan masuk ke dalam rumah. Terlihat Liora sedang berada di dapur bersama satu pelayan di sana. "Apa yang kalian lakukan malam-malam begini?" tanya Rikat yang baru saja lewat sana. "Oh ini Tuan, Nona Liora sedang membuat cemilan untuk Tuan Rikat," jawab pelayan. "Untukku?" tanya Rikat mengulang. "Iya Tuan," jawab pelayan itu. "Sejak kapan kau mulai sibuk dengan dapur?" tanya Rikat menoleh ke arah Liora. "Tuan tidak tahu. Akhir-akhir ini Nona Liora lah yang selalu memasak untuk Tuan, saya sudah melarangnya tapi Nona Liora tetap bersikeras melakukannya," jawab pelayan menundukkan kepalanya. "Apa benar begitu?" tanya Rikat mengulang. "Iya benar, aku bosan jika tidak melakukan apapun di sini. Lagian kau juga menikmati makananku, berarti masakanku memang enak," jawab Liora. "Pantas saja aku merasakan makanan yang berbeda akhir-akhir ini, lebih enak dari sebelumnya. Ternyata dia yang memasak," batin Rikat. "Kenapa kau diam saja? Apa masakanku enak?" tanya Liora mengulang. "Sama saja dengan masakan yang lainnya," jawab Rikat berlalu naik ke lantai atas. Liora dan pelayan itu saling menatap satu sama lain, hingga akhirnya mereka tersenyum bersama. Di ruang interogasi, Rikat sedang fokus ke layar laptop di depannya. Sepertinya Rikat sedang menyusun strategi untuk misinya kali ini. Terdengar suara ketukan pintu, yang langsung dibuka oleh Liora. "Aku mengantarkan cemilan untukmu, bersama dengan kopinya," ucap Liora seraya meletakkan sebuah nampan di atas meja Rikat. "Terima kasih," ucap Rikat. Liora pun bergegas keluar. Saat baru saja keluar dari pintu Liora berpapasan dengan Tuan Didon di sana. "Ayah mau kemana?" tanya Liora. "Ke ruangan Tuan Rikat, kau kenapa belum tidur?" "Tidurlah sudah malam," perintah Tuan Didon. "Baik ayah," jawab Liora berlalu melewati ayahnya. Langkah kaki Liora terhenti dan berbalik menatap ayahnya yang sudah masuk ke dalam ruangan Rikat. "Akhir-akhir ini aku sering melihat ayah bersama dengan Tuan Rikat. Apa yang sedang mereka bicarakan? Sangat mencurigakan," gumam Liora. Di perjalanan pulang, Labrain dan Nourin terjebak macet. "Apa yang terjadi di sana?" tanya Nourin penasaran. "Sepertinya kecelakaan," jawab Labrain. Tiba-tiba hujan pun turun dengan deras, karena mendung saat itu tidak dapat lagi membendungnya. "Hujan?" cetus Nourin. "Kenapa? Kau takut?" tanya Labrain. "Iya, kadang aku sedikit takut kalau hujan lebat disertai dengan gemuruh petir yang menakutkan," jawab Nourin. "Tidak akan ada petir," balas Labrain. Mobil mereka berjalan perlahan, hingga terlihatlah sebuah kecelakaan tunggal di sana. Sebuah mobil berwarna silver menabrak pagar pembatas sampai bagian depan mobil remuk tak berbentuk. "Ya ampun!" teriak Nourin menutup kedua matanya, merasa ngeri dengan darah yang mengalir karena rintikan hujan malam itu. Sementara Labrain melihat seluruh kejadian di sana seraya melajukan mobil perlahan melewatinya. "Apa sudah lewat?" tanya Nourin yang masih menutupi kedua matanya. "Sudah," jawab Labrain. Mengerikan kalau melihat darah sebanyak itu, apalagi ke bawah air hujan yang mengalir. Kasian juga orang itu, dia selamat tidak ya?" ujar Nourin menatap ke arah Labrain. "Kau tanyakan saja pada rumput yang bergoyang," cetus Labrain. "His kau ini," balas Nourin. Tidak butuh waktu lama, mobil Labrain pun sudah tiba di depan mansion. Nourin keluar dari mobil, diikuti oleh Labrain di belakangnya. Aku sangat gerah," cetus Nourin berjalan mendekati dapur, membuka kulkas dan meminum air mineral di sana. "Apa kau ingin aku ambilkan minum?" teriak Nourin. "Tidak usah," sahut Labrain menaiki tangga menuju kamarnya. "Apa liburan kalian berdua menyenangkan Nyonya?" tanya seorang pelayan di sana. "Sangat menyenangkan,"
Kapan-kapan aku akan mengajak kalian semua berlibur, biar tidak jenuh di dalam mansion terus. Jawab Norin duduk di kursi makan. Benarkah Nyonya? Tanya pelayan tersebut. Jawab Norin mengambil pisang yang terletak di atas meja, memakannya. Tiba-tiba ponsel Norin berdering, bergegas Norin mengambilnya dari dalam tas selempang yang dia bawa. Roger. Kenapa dia menelponku? Gumam Norin melihat nomor Roger di layar ponselnya. Halo. Sapa Norin. Halo Norin, kau sudah dengar belum kalau ayah Sabrina kecelakaan baru saja? Sekarang sedang kritis di rumah sakit. Ucap Roger yang sontak mengagetkan Norin hingga tersedak. Di rumah sakit mana? Tanya Norin sambil menenggak minuman botol di tangannya. Di rumah sakit Mitra. Aku juga sedang dalam perjalanan ke sana. Jawab Roger. Baiklah, aku akan segera ke sana. Balas Norin mematikan teleponnya. Norin berlari naik ke atas, menemui Labrain di sana. Sepertinya aku harus pergi ke rumah sakit sekarang, ayah Sabrina kecelakaan. Ujar Norin berdiri di depan Labrain yang sedang merebahkan tubuhnya di atas kasur. Biar aku antar. Ucap Labrain. Jangan. Kau pasti lelah, biar pengawal Danto saja yang akan mengantarku. Kau istirahatlah. Perintah Norin. Yakin kau tidak mau pergi denganku? Ulang Labrain. Tidak, kau sudah seharian menyetir. Lagian aku hanya sebentar saja, aku akan cepat kembali, oke? Ujar Norin meyakinkan. Baiklah, bilang sama Danto agar dia terus mengawasimu. Perintah Labrain. Dia selalu berada di ketiakku. Tenang saja. Ucap Norin mengecup pipi Labrain dan berlari keluar. Apa jangan-jangan mobil silver yang tadi? Batin Labrain. Norin kini sudah berada di dalam mobil. Ke rumah sakit Mitra. Perintah Norin. Baik Nyonya. Jawab Danto melajukan mobilnya meninggalkan mansion. Beberapa menit berselang, mobil Danto sudah berada di parkiran rumah sakit. Norin berlari masuk ke dalam diikuti oleh Danto di belakangnya, tidak sengaja Norin berpapasan dengan Roger di sana. Roger! Teriak Norin. Norin, ayo cepat! Ucap Roger berjalan dengan langkah panjangnya, diikuti oleh Norin dan Danto. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah ruangan UGD di sana, terlihat Sabrina yang sedang duduk seraya menundukkan kepalanya. Sabrina. Norin duduk di sampingnya. Sabrina menoleh ke arah Norin dan langsung memeluknya. Hicks. Ayahku Norin, ayahku. Isak tangis mengisi keheningan di rumah sakit itu. Norin mencoba menenangkannya dengan mengelus lembut punggung Sabrina. Aku yakin ayahmu tidak apa-apa, oke? Ucap Norin mencoba menghiburnya. Tapi dari tadi dokter tidak keluar dari sana. Seru Sabrina. Tunggu sebentar lagi, kau bersabarlah. Jawab Norin. Bersama dengan itu, keluarlah dokter dari dalam ruangan di mana ayah Sabrina berada. Bergegas Sabrina berlari menghampiri dokter tersebut. Bagaimana keadaan ayah saya, Dok? Tanya Sabrina. Apa kamu anaknya? Tanya dokter. Iya, saya anaknya, Dok. Bagaimana, Dok? Tanya Sabrina mengulang. Kami sudah berusaha yang terbaik, tapi ayahmu tidak bisa diselamatkan karena kekurangan banyak sekali darah pada tubuhnya akibat retakan di kepalanya. Kami benar-benar minta maaf karena belum bisa menyelamatkannya. Ujar dokter seraya menepuk pundak Sabrina dan pergi meninggalkannya. Sabrina jatuh tersipu di atas lantai. Sabrina! Teriak Norin dan Roger bersamaan, menghampirinya. Hicks! Norin, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bagaimana ini? Kenapa dunia begitu jahat padaku? Teriak Sabrina dengan tangisan yang histeris. Air mata pun kini jatuh di kedua pipi Norin, seakan merasakan sakit yang Sabrina rasakan malam ini. Sabar Sabrina, aku yakin kau wanita yang kuat. Kau pasti bisa. Ucap Norin memeluk Sabrina. Dengan cepat Sabrina melepaskan pelukannya, berlari ke dalam ruangan.
Noreen dan Roger pun berlari menyusulnya juga. Terlihat di sana seorang suster yang sedang melepaskan alat-alat yang dipakai oleh ayah Sabrina. Ayah. Kenapa ayah seperti ini? Andai saja ayah tidak ngeyel untuk pergi tadi. Tidak mungkin ayah akan menabrak pembatas jalan di sana saat mengantuk. Aku tahu ayah mengantuk karena kemarin tidak sempat tidur dengan banyaknya pekerjaan ayah yang tidak aku ketahui. Ayah, kau sungguh keras kepala. Hiks. Oce Sabrina menyalahkan ayahnya yang sudah terbaring tidak bernyawa. Mobil apa yang dipakai ayah Sabrina tadi? Tanya Noreen penasaran. Mobil silver yang biasa dipakai ayahnya untuk mengantar dan menjemput Sabrina ke sekolah. Jawab Roger. Dek. Jantung Noreen berdetak sangat cepat, karena dia baru saja menyaksikan kecelakaan tunggal dengan mobil silver yang digunakan. Tidak mungkin. Gumam lirih Noreen. Apanya yang tidak mungkin Noreen? Tanya Roger bingung. Aku baru saja melihat mobil kecelakaan saat pulang tadi dengan warna mobil yang kau sebutkan, apa jangan-jangan itu mobil ayahnya Sabrina? Tanya Noreen menoleh ke arah Roger. Apa kecelakaan tunggal yang kau lihat? Tanya Roger. Iya betul. Jawab Noreen yang sempat melihatnya dengan jelas. Berarti iya itu mobil ayahnya Sabrina. Jawab Roger. Ya Tuhan, kasihan sekali nasibmu Sabrina, Hicks. Tangis Noreen terdengar seraya mendekati Sabrina yang masih memeluk erat tubuh dingin ayahnya. Sementara di ruangan bernuansa gelap mencekam, terlihat seorang pria paruh baya sedang duduk di sana seraya menikmati rokok yang diapit oleh kedua jarinya. Menghisap dan menghembuskan asap rokok tersebut dengan senyuman sinis di bibirnya. Tuan, semuanya sudah beres. Ucap salah satu anak buahnya yang baru saja memasuki ruangannya. Apa kau yakin sudah menyingkirkan bajingan itu dengan benar? Tanya pria itu dengan nada bicara tegas dan menakutkan. Sudah Tuan. Saya sudah merusak rem mobilnya, hingga menyebabkan dia menabrak pembatas jalan di sana. Kini, dia sudah mati di rumah sakit. Jelas anak buahnya. Baiklah, berdebat tidak berguna memang harus disingkirkan. Apa gadis kecil itu datang menemui temannya? Tanya pria itu mengulang. Iya Tuan, dia datang bersama pengawal Tuan Labrain. Jawabnya. Bagus. Sepertinya dunia ini sangat sempit sekali, semua selalu saling terkait satu sama lain. Ucap pria itu diiringi tawa yang menunjukkan kepuasan. Hancurkan satu persatu orang terdekatnya dulu, barulah kita ke intinya. Perintah pria tersebut. Baik Tuan. Jawab anak buahnya berlalu dari sana. Kau sudah menculik orangku, ayo kita teruskan permainan ini Tuan Labrain. Gumam sang pria dengan senyum sinis yang mengembang di bibirnya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.